Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar berita tentang kebocoran data di Indonesia. Data pelanggan dari aplikasi online tersebar di internet. Nomor telepon, alamat email, dan bahkan nomor KTP dapat ditemukan secara publik. Bagi pengguna, hal ini sangat meresahkan. Namun, bagi pengembang dan pengelola sistem, hal ini bisa menjadi masalah hukum yang serius. Sejak tahun 2022, Indonesia memiliki dasar hukum untuk hal ini. Namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, atau disingkat UU PDP nomor 27 tahun 2022. UU PDP lahir karena penggunaan data digital di Indonesia terus meningkat. Hampir semua aktivitas modern menggunakan data pribadi. Contohnya ketika kita belanja online, mendaftar akun, atau menggunakan aplikasi mobile. Kita selalu diminta memasukkan nama, nomor telepon, atau alamat email. Tanpa perlindungan hukum, data tersebut sangat mudah disalahgunakan. Karena itu, UU PDP dibuat untuk memberikan batas dan tanggung jawab hukum. Setiap pihak yang mengumpulkan dan menyimpan data pribadi harus melakukannya secara aman dan transparan. UU ini berlaku sejak Oktober 2022, dengan masa transisi 2 tahun sebelum penegakan penuh. Dalam Undang-Undang PDP, terdapat 3 peran utama. Pertama, subjek data pribadi. Ini adalah individu yang datanya dikumpulkan atau digunakan. Kedua, pengendali data pribadi, yaitu pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data. Ketiga, prosesor data pribadi, yaitu pihak yang memproses data atas perintah dari pengendali data. Data pribadi juga dibagi menjadi 2 kategori. Data umum seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Serta data sensitif seperti data biometrik, kesehatan, keyakinan, atau orientasi seksual. Semua data ini harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan. Jika kamu membuat aplikasi web atau mobile yang menyimpan profil pengguna, maka kamu adalah bagian dari pengelolaan data pribadi yang diatur oleh Undang-Undang PDP. Dalam dunia teknologi informasi, Undang-Undang PDP sangat relevan. Di sisi database, data pribadi tidak boleh disimpan dalam bentuk teks biasa. Pengelola sistem wajib menggunakan enkripsi dan kontrol akses. Semua aktivitas akses data harus tercatat dalam log. Di sisi aplikasi web, pengembang wajib meminta persetujuan dari pengguna sebelum mengumpulkan data. Misalnya, dengan menambahkan kotak centang pada formulir pendaftaran yang berbunyi, "Saya menyetujui kebijakan privasi." Pada aplikasi mobile, setiap permintaan izin seperti kamera, lokasi, atau mikrofon harus dijelaskan tujuannya. Pengguna berhak mengetahui kenapa data tersebut dibutuhkan. Semua hal ini mencerminkan 3 prinsip utama Undang-Undang PDP. Legalitas, transparansi, dan keamanan. Undang-Undang PDP memberikan hak yang kuat kepada setiap pemilik data pribadi. Pemilik data berhak untuk mengetahui datanya disimpan di mana, mengakses dan memperbaiki data yang salah, meminta penghapusan data, dan menolak penggunaan data untuk tujuan tertentu. Di sisi lain, pengendali data memiliki beberapa kewajiban utama. Mereka harus menjaga keamanan data, memberitahu jika terjadi kebocoran, dan menghapus data pribadi jika sudah tidak relevan atau atas permintaan pengguna. Contohnya, jika pengguna berhenti menggunakan layanan, data mereka tidak boleh disimpan tanpa alasan hukum yang jelas. Pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP memiliki konsekuensi hukum. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, atau denda administratif. Untuk pelanggaran berat, ancaman pidana penjara hingga 6 tahun, dan denda miliaran rupiah bisa dijatuhkan. Karena itu, pengelolaan data pribadi tidak bisa dianggap remeh. Setiap pengembang, administrator sistem, dan pemilik bisnis harus memastikan sistem mereka aman dan sesuai dengan aturan. Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 bukan hanya sebuah peraturan hukum, tetapi juga dasar penting dalam membangun kepercayaan digital di Indonesia. Di episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana undang-undang ini mempengaruhi dunia kerja di bidang teknologi. Apa yang harus diperhatikan oleh developer, sysadmin, dan data engineer? Bagaimana mereka bisa menerapkan aturan ini dalam sistem mereka?
Nantikan di episode 2 dari seri perlindungan data di dunia IT bersama Ilmu Data.